Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam video saya, yaitu untuk memenuhi tugas individu dari MK Algoritma dan Struktur Data dengan dosen pengampu Dr. Murniati Eskom MT. Sebelum videonya kita mulai, perkenalkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris, NIM 2314625 dengan program studi Sistem Informasi Universitas Abulia Tama. Langsung saja ke dalam video pembahasan, kita mulai. Di sini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen, ya dengan total ada 10 pertanyaan. Langsung saja kita membahas pertanyaan pertama, yaitu perbedaan antara ROM dan ROM. Perbedaan dari segi fungsi. Perbedaan dari segi fungsi RAM. RAM adalah jenis memori yang digunakan untuk penyimpanan data sementara yang sedang digunakan oleh CPU atau Central Processing Unit saat menjalankan program. Ini mencakup data aplikasi yang sedang berjalan, instruksi CPU yang sedang dieksekusi, dan hasil sementara dari komputasi. RAM bersifat membaca dan menulis, yang berarti data dapat ditulis dan dibaca berulang-ulang kali. Sedangkan fungsi dari ROM adalah jenis memori yang berisi data yang telah diprogram secara permanen selama pembuatan perangkat tersebut atau dari pabriknya. Ini umumnya berisi instruksi dasar dari firmware yang diperlukan untuk memulai sistem dan melakukan fungsi-fungsi dasar, seperti memuat sistem operasi. Data di ROM tidak dapat diubah setelah diprogram, sehingga ia bersifat read-only atau hanya dibaca. Kemudian ada perbedaan RAM dan ROM dari segi volatilitas. Untuk RAM sendiri bersifat volatil, yang berisi data yang disimpan di dalamnya hilang saat dayanya mati. Ini berarti bahwa setiap kali komputer dimatikan atau di-restart, semua data yang disimpan di dalam RAM akan hilang, sesuai dengan kita matikan atau kita restart. Oleh karena itu, RAM digunakan untuk penyimpanan sementara dan digunakan secara efisien untuk mengakses data dengan cepat selama operasi sistem. Kemudian ada ROM. Dari segi volatilitas, memori ini bersifat non-volatil, yang berarti data disimpan di dalamnya tetap ada bahkan saat daya dimatikan atau di shutdown. Data yang tersimpan di ROM tidak dapat diubah, kecuali jika diubah dengan proses pemrograman khusus yang dilakukan hingga selama pembuatan atau melalui proses yang dibuat atau disebut flashing pada beberapa jenis ROM modern. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. RAM sebagai komponen kritis komputer. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan dikatakan RAM sebagai komponen kritis komputer, yaitu salah satunya kecepatan akses yang tinggi. RAM memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyimpanan permanen seperti hard drive atau SSD. Penyimpanan sementara RAM, penyimpanan data sementara yang sedang digunakan oleh CPU saat menjalankan program. Kemudian ada multitasking. RAM memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan dengan lancar, seperti mungkin kita membuka aplikasi pengolah data, aplikasi game atau YouTube secara bersamaan tetapi tetap lancar. Lalu ada virtual memory. RAM digunakan sebagai tempat penyimpanan virtual memory saat RAM fisik tidak mencukupi untuk membuat seluruh data yang sedang digunakan oleh sistem. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada fungsi utama dari ROM. Fungsi utama dari ROM atau read-only memory dalam komputer adalah menyimpan instruksi dari data yang diperlukan untuk memulai sistem dan menjalankan fungsi dasar, seperti memuat sistem operasi atau OS dan firmware perangkat keras. ROM berperan penting dalam memastikan bahwa perangkat lunak yang diperlukan untuk memulai komputer dapat diakses secara konsisten setiap kali komputer dinyalakan. Dan ada mengapa isi ROM tidak mudah diubah? Ada beberapa alasan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Salah satunya itu karena adanya stabilitas sistem. Isi ROM
terutama firmware, telah diprogram secara khusus selama proses pembuatan perangkat keras atau dari pabriknya. Kemudian ada keamanan. Isi ROM juga dapat mencakup kode kritis yang berperan dalam keamanan sistem, seperti bootloader atau pengaturan pengaturan keamanan perangkat keras. Kemudian ada ketahanan. ROM seringkali dirancang agar tahan terhadap perubahan-perubahan yang tidak kita inginkan. Lalu ada kemampuan pembacaan saja atau read only. ROM sesuai namanya adalah memori yang hanya bisa dibaca. Ke pertanyaan selanjutnya ada mengapa caca lebih cepat daripada RAM? Caca memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan RAM karena terletak secara fisik lebih dekat dengan unit pemrosesan atau CPU (Central Processing Unit) dalam arsitektur komputer modern sekarang. Salah satu alasan mengapa Caca lebih cepat daripada RAM adalah proksimitas dengan CPU atau lebih dekat letaknya dengan CPU. Kemudian ada ukuran yang lebih kecil. Otomatis jika ukuran yang lebih kecil maka biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan perangkat tersebut lebih mahal dan lebih canggih. Kemudian ada prinsip lokality dan hierarki Caca. Kombinasi dari faktor-faktor ini membuat Caca memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan RAM, yang memungkinkannya untuk menyediakan data yang diperlukan oleh CPU dengan lebih efisien dan secara signifikan meningkatkan kinerja sistem. Dan ke pertanyaan selanjutnya itu perbedaan hard disk drive atau HDD dan SSD, solid state drive. Dari segi kecepatan akses, HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan dan mengakses data. Waktu akses tergantung pada kecepatan rotasi piringan, biasa diukur dalam RPM. Dan waktu yang diperlukan untuk kepala membaca atau menulis data yang diinginkan. Waktu akses HDD biasanya dalam rentang beberapa milidetik hingga beberapa puluh milidetik. Sedangkan SSD menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data, yang memungkinkan waktu akses yang jauh lebih cepat dibandingkan hard disk drive. Waktu akses solid state drive biasanya hanya beberapa mikrodetik, membuatnya jauh lebih cepat daripada HDD. Lalu dari segi kapasitas, HDD umumnya memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan SSD pada harga yang lebih terjangkau. Kapasitas HDD biasa mencapai beberapa terabyte atau bahkan lebih. Sedangkan SSD juga memiliki kapasitas yang cukup penyimpanan yang besar, tetapi biasanya lebih mahal daripada HDD untuk kapasitas yang sama. Kapasitas SSD biasanya mencapai beberapa terabyte, tetapi lebih umum ditemukan dalam kapasitas yang lebih rendah seperti beberapa ratus gigabyte atau beberapa terabyte. Kemudian dari segi keandalan, HDD rentan terhadap kerusakan mekanis karena menggunakan piringan yang berputar dari kepala pembaca yang bergerak secara fisik. Guncangan atau goncangan dapat menyebabkan kerusakan fisik pada HDD dan mengakibatkan kehilangan data. Sedangkan SSD lebih tahan terhadap guncangan dan goncangan karena tidak memiliki komponen bergerak secara mekanis seperti HDD. Mereka juga memiliki tingkat kegagalan yang lebih rendah daripada HDD. Namun, seperti semua perangkat penyimpanan, SSD juga rentan terhadap kegagalan elektronik atau kerusakan fisik. Kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu virtual memory. Apa itu virtual memory? Virtual memory adalah teknik yang digunakan oleh sistem operasi atau OS untuk memperluas kapasitas memori fisik yang tersedia di dalam komputer dengan menggunakan ruang penyimpanan di hard drive. Memori. Bagian dari ruang penyimpanan tersebut ditugaskan sebagai area swap file atau swap partition. Virtual memory, bagaimana cara kerja virtual memory ketika RAM tidak cukup? Ketika RAM tidak cukup untuk menampung semua data dan instruksi yang sedang digunakan oleh program dan sistem operasi menggunakan virtual memory secara otomatis untuk menyimpan bagian-bagian di dalam RAM. Bagian-bagian dari data instruksi yang tidak sedang aktif atau jarang digunakan di dalam RAM. Proses ini melibatkan transfer data antara RAM dan ruang swap di hard drive atau SSD. Salah satu cara sistem operasi menggunakan virtual memory ketika RAM tidak cukup adalah sebagai berikut. Salah satunya dengan cara paging.
Sistem operasi membagi memori virtual dan fisik ke dalam unit-unit kecil yang disebut halaman page. Halaman-halaman ini memiliki ukuran tetap, misalnya 4 kilobyte atau 8 kilobyte. Ketika sebuah program membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia di dalam RAM, sistem operasi akan memindahkan halaman-halaman yang tidak digunakan saat ini dari RAM ke ruang swap drive atau SSD. Ke pertanyaan selanjutnya, yaitu flash memory. Flash memory adalah jenis memori semikonduktor non-volatil yang menggunakan teknologi transistor berbasis flash untuk menyimpan data secara elektronik. Ini adalah teknologi penyimpanan data yang digunakan dalam berbagai perangkat termasuk USB flash drive, kartu memori, SSD, dan beberapa jenis perangkat memori atau penyimpanan internal dalam perangkat elektronik. Keuntungan utama flash memory, mengapa media penyimpanan ini populer untuk perangkat portable, yaitu dari segi kehandalan, ukurannya kecil, daya yang digunakan itu rendah, kecepatan akses yang tinggi, dan tidak memerlukan daya untuk menyimpan data. Kemudian kita akan membahas tentang evolusi media penyimpanan dari tahun ke tahun. Di awal kita akan melihat yaitu floppy disk adalah salah satu media penyimpanan pertama yang digunakan secara luas dalam komputer pribadi tahun 1970 sampai tahun 1980-an. Floppy disk terbuat dari bahan plastik dan memiliki lapisan magnetik yang memungkinkan penyimpanan data. Kapasitas penyimpanan terbatas, biasanya sekitar beberapa ratus kilobyte hingga beberapa megabyte, yang kita tahu sangat jauh dibandingkan dengan penyimpanan saat ini. Floppy disk memiliki ukuran fisik yang besar, rentan terhadap kerusakan dan kecepatan transfer data yang lambat. Kemudian ada flash memory, adalah jenis semikonduktor non-volatil yang digunakan dalam berbagai perangkat termasuk USB, flash drive, kartu memori, dan SSD. Flash memory menggunakan teknologi transistor berbasis flash untuk menyimpan data secara elektronik. Kemudian flash memory memiliki kecepatan transfer data yang cepat, keandalan yang lebih tinggi, dan konsumsi data yang rendah. Flash memory sangat populer untuk perangkat portable seperti smartphone, tablet, dan laptop karena ukurannya yang kecil, kecepatan akses yang tinggi, dan ketahanan terhadap guncangan atau goncangan. Kemudian ada HDD atau hard disk drive. HDD menggantikan floppy disk sebagai penyimpanan pada tahun 1980-an. HDD menggunakan piringan magnetik. Kapasitas penyimpanan HDD terus meningkat seiring waktu dari megabyte hingga beberapa terabyte saat ini. Memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan floppy disk. Meskipun lebih cepat dan memiliki kapasitas yang lebih besar daripada floppy disk, HDD juga masih rentan terhadap kerusakan. Kemudian ada SSD, adalah perkembangan terbaru dari teknologi penyimpanan data yang menggantikan HDD dalam banyak aplikasi. SSD juga menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data yang tidak memiliki bagian bergerak dan membuatnya lebih tahan terhadap guncangan dan goncangan. SSD memiliki kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat daripada HDD dan waktu akses yang lebih rendah. Kapasitas penyimpanan SSD juga terus meningkat seiring waktu, dengan SSD multi-terabita menjadi umum saat ini. SSD memiliki keunggulan dalam hal daya, kecepatan, dan keandalan dibandingkan HDD, meskipun biayanya lebih mahal per giga. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang cache di dalam komputer. Implementasi cache yang akan kita bahas terlebih dahulu. Data dalam cache biasanya disimpan dalam perangkat keras akses cepat seperti RAM, random access memory, dan juga bisa dimanfaatkan dalam hubungannya dengan komponen perangkat lunak. Tujuan utama cache adalah untuk memperkuat dan melebihkan kapasitas pengambilan data dengan cara mempersingkat kebutuhan untuk mengakses lapisan penyimpanan yang lebih lambat, menukar kapasitas dengan kecepatan. Cache biasanya menyimpan sebagian data secara sementara, berbeda dengan database yang datanya biasanya lengkap dan tahan lama. Kemudian ada manfaat cache, salah satunya meningkatkan kinerja aplikasi, mengurangi biaya basis data, mengurangi beban pada back-end, kinerja yang dapat diprediksi, menghilangkan hotspot basis data, dan meningkatkan throughput baca IOPS atau input-output per second. Lalu kita akan membahas tentang diskusi virtual memory.
untuk kegunaan virtual memory terlebih dahulu, itu menambah kapasitas memori, mengurangi tekanan pada RAM fisik, memungkinkan multitasking, mengelola memori secara dinamis. Dan kekurangan atau batasan virtual memory sendiri, salah satu yaitu kecepatan yang lebih rendah. Akses ke memori virtual melibatkan proses pembacaan dan penulisan ke media penyimpanan yang umumnya lebih lambat dibandingkan dengan akses RAM fisik. Kemudian penggunaan data yang lebih tinggi, karena proses pembacaan dan penulisan ke media penyimpanan untuk memori virtual menggunakan lebih banyak energi dibandingkan dengan akses RAM fisik. Lalu ada penggunaan data yang lebih tinggi. Ketika memory storage digunakan untuk virtual RAM, maka aktivitas baca tulis di media penyimpanan memori akan semakin meningkat. Penyebabnya adalah proses swapping atau paging yang melibatkan perpindahan data antara RAM fisik dan memori virtual. Mungkin hanya sekian dari presentasi saya dan video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena sudah tentu banyak kekurangan di dalam video saya ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.